Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Paulus Rizal, saya Sony Alpha Guru di bidang videografi. Jadi dalam channel ini saya akan membahas materi-materi yang ada hubungannya dengan videografi. Oke, dalam video yang pertama ini saya membahas tentang pengertiannya dulu. Karena saya rasa bagi teman-teman yang mau belajar video perlu untuk tahu pengertiannya dulu, kemudian saya akan memberikan beberapa sekilas info yang ada hubungannya dengan videografi supaya nantinya ini mempermudah proses penerimaan, istilahnya penerimaan konsep dasarnya, supaya lebih cepat nanti belajar videonya. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dasarnya ya. Meskipun ini saya tujukan buat teman-teman yang awal mau belajar videografi, tapi buat teman-teman yang sudah veteran di bidang video mau lihat video ini, silakan. Saya sangat terima kasih. Juga bisa memberikan komentar, kritik dan saran di kolom di bawah supaya kita bisa saling membangun ya. Jangan lupa subscribe juga supaya channel ini bisa berkembang. Oke, saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian dasar videografi. Pengertian dasar videografi secara logika itu kita bisa terjemahkan sebagai sebuah karya yang melibatkan dua faktor utama, yaitu gambar bergerak dan suara. Jadi ingat, ada dua faktor elemen penting, yaitu adalah gambar bergerak dan suara. Oke, yang kedua, karya videografi memiliki pesan, tujuan, juga cerita di dalamnya. Maksudnya apa ini? Misalnya tujuannya kita akan memberitahukan kepada seseorang atau kelompok orang atau siapapun cara menggunakan sabuk pengaman. Ini contohnya seperti itu ya. Dengan membuatnya sebagai informasi, kita bentuk dalam video. Jadi ada suaranya juga, ada penjelasannya, ada gambarnya yang mudah dimengerti. Ini akan jauh lebih efisien daripada petunjuknya ini kita bentuk sebagai buku atau brosur. Karena untuk membaca atau mengelola informasi dari membaca biasanya lebih susah bagi sebagian besar orang. Jadi videografi lebih efisien untuk menyampaikan pesan. Juga ada tujuannya. Tujuannya bikin video apa? Sebagian besar dari kita bikin video ini untuk menyampaikan koneksi emosional ya. Kalau fungsinya mau dibuat pamer juga silakan, karena itu toh juga ada tujuannya. Tapi biasanya media video jauh lebih meyakinkan. Contoh, saya baru ke tempat X. Kalau itu bentuknya foto, kalau teman-teman atau netizen yang sirik katanya ya itu Photoshop, itu editan. Kalau video susah, meskipun bisa sebetulnya ya, tapi bukan itu peruntukannya. Karya videografi ditayangkan di media digital seperti TV display atau gadget kita, handphone, sebagai alat untuk melihat karya videografi tersebut. Jadi pengertiannya nggak untuk di print atau dibuat buku atau katalog, meskipun sebetulnya bisa juga ketika footage itu kita capture, kita print juga bisa, meskipun ukurannya terbatas Mas Yan kalau di sekarang. Karena ditayangkan di media digital itu sifatnya up to date ya, jadi seorang videografer itu wajib mengikuti perkembangan teknologi. Minimal tahu, kalau belum berkesempatan untuk memiliki ya minimal tahu, karena di bidang videografi ini banyak sekali elemen yang perlu kita mengerti setidaknya. Oke, kemudian yang terpenting juga karya videografi ini memiliki durasi. Nah, ini bedanya dengan karya yang non videografi ya, saya nggak sebutkan. Jadi sebuah karya videografi ini ada durasinya. Misal kalau kita lihat misalnya apa ya, iklan itu ada durasinya, ada yang 15 detik, 1 menit. Kalau film ada yang 90 menit, ada yang mungkin film pendek sekarang yang sedang ngetren ya, web series itu mungkin efisiennya ya 10 menit, 15 menit. Jadi ada durasi. Di dalam waktu yang sudah ditentukan ini, videografer wajib memasukkan semua elemen informasi supaya tujuan dari dibuatnya karya videografi ini benar ya. Oke, kita akan lanjutkan dari sekilas info. Ini saya ambil dari beberapa pertanyaan dari teman-teman juga.
Jadi saya rasa saya perlu sampaikan di sini supaya lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang punya pengertian yang sama. Ini saya nggak maksa pengertiannya, tapi ini menurut opini saya ya. Ada yang bertanya seperti ini, dalam membuat sebuah video atau film, ini kan story is a king ya. Jadi gambar jelek nggak apa-apa. Ya ini kalau menurut saya tidak sepenuhnya benar. Memang story is a king ya. Jadi materinya itu harus memang bagus supaya orang mau melihat atau mendapatkan pesannya atau mendapatkan kesan dari ceritanya itu. Tapi kalau gambarnya tidak karu-karuan, ini akan lebih susah dimengerti. Tujuannya jadi membuat sebuah video ini kalau memang kita punya spesifik target market tertentu, nggak apa-apa sih story is a king. Mungkin kita gambarnya gelap aja, mungkin cuman hanya sekedar ada lighting sedikit atau gambar-gambar yang sangat blur ya, yang nggak jelas fokusnya di mana. Ada orang yang tetap bisa menikmatinya, tapi kalau kita belajar dari awal, usahakan sebuah video itu jelas maksudnya, jelas gambarnya, dilihat enak menurut sebagian besar orang. Yang kedua adalah every frame is a painting. Ini benar apa enggak? Pertanyaannya seperti itu. Kalau menurut saya, karya videografi ini bukan dinikmati secara frame ya, tapi dinikmati secara utuh. Jadi kalau lihat video itu harus utuh supaya pesannya tersampaikan, bukan di pause kemudian kita lihat seperti foto. Ini ya kalau memang istilahnya apa ya, adegannya bener. Kalau adegannya sedang jalan atau lewat gitu kan jadi cuman blur, jadi ya nggak akan menyampaikan maksud ya. Ya ini yang berikutnya, sinematik. Nggak ada keterangannya, cuman sinematik itu apa artinya? Ini susah jawabnya kalau nggak belajar video dulu, karena sebetulnya sinematik ini feel ya, ada hubungannya dengan feel yang luas pengertiannya. Kalau pertanyaan spesifiknya di sini adalah, Kak, saya mau beli lensa yang sinematik. Ini maksudnya apa ya? Yang seperti untuk di film-film layar lebar atau gimana? Ini mungkin kebanyakan lihat istilah ini, tapi ya ini saya nggak akan menjelaskan secara detail di sini. Saya mau memberikan informasi aja kalau sinematik itu bukan style sebetulnya, tapi perasaan, lebih ke perasaan. Videografi memerlukan ilmu dari banyak hal. Ini paduan dari beberapa disiplin ilmu. Ya itulah kerennya videografi. Zaman sekarang sosial media menjadi informasi utama. Media video dianggap lebih memiliki daya tarik yang lebih enak untuk dilihat dan mencapai target audiens. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Zaman sekarang ini sangat banyak informasi, terutama informasi untuk menarik kita membeli sesuatu ya. Ini sifatnya iklan itu dari media sosial. Jadi ini juga sebetulnya membuka banyak peluang bagi teman-teman di saat ini, di zaman now ini. Videografi bukan konsumsi kalangan tertentu, jadi semua di antara kita bisa membuat videografi sebagai penghasilan juga. Jadi karena kemajuan zaman dan teknologi ini sangat membuka peluang bagi teman-teman semuanya. Nggak seperti dulu yang istilahnya main iklan atau membuat sesuatu yang bergerak yang kita nikmati di TV. Waktu saya kecil di TV itu hanya konsumsi orang-orang tertentu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Jika teman-teman berkenan, mohon subscribe channel ini untuk kemajuannya. Jangan lupa like juga. Kalau mungkin nggak like juga nggak apa-apa sih. Intinya saya buat video ini supaya kita bisa maju bersama. Saya bisa membagikan sesuatu karena menurut saya perlu kita untuk berbagi. Sementara itu dulu, saya Rizal. Terima kasih sudah melihat channel ini dan sampai jumpa.